Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kita sudah sampai pada halaman 48. Kita masuk kepada bab baru usulu tandimis silati az-zawjiyah, fondasi sistem relasi suami istri, relasi rumah tangga. Jadi pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana aturan-aturan dasar di dalam membina rumah tangga, relasi antara suami dan istri. Al-muassasatul a'iliyatu, lembaga keluarga. Lantas taghniya, pasti butuh an ra'isin, pada ketua, mas'ulin yang bertanggung jawab an ri'ayatiha, untuk menjaga keluarga lembaga tersebut. Wa husnil intidami, dan keteraturan yang baik fiha, dalam keluarga tersebut. Wa qayyimin, atau pada ra'isin mas'ulin, juga butuh pada pimpinan, yarji'u, yang menjadi rujukan ilaihi, kepadanya, afradu hadil a'ilati, masing-masing anggota dari keluarga tersebut, fi umurihim, dalam segala persoalan mereka. Jadi keluarga itu butuh ketua yang bertanggung jawab untuk merawat keluarga tersebut, menjaga keluarga tersebut agar teratur, agar tidak amburadul. Juga butuh pimpinan yang menjadi rujukan bagi setiap anggotanya dalam segala urusan. Yansahu, dia pimpinan itu bertugas untuk menasehati, wa yusiru, dan membimbing, wa yuwajjihu, dan mengarahkan. Wahyanan, terkadang yasjuru, dia menghardik atau memarahi. Wa yanha, dan melarang. Wa idaqtadal amru, jika memang situasinya mengharuskan, yadribu, maka dia juga bisa memukul. Yu'aqibu hada, dia juga menghukum menghukum anggota yang ini, anggota keluarga yang ini. Wa yajburu khatir hada, menghibur hati anggota keluarga yang ini. Wa yuslihu fasada hada, dan meluruskan kerusakan atau kebengkokan anggota keluarga yang ini. Wa yut'imu wa yunfiku, dia juga bertugas untuk memberi makan, menyediakan pangan. Wa yunfiku, dan menginfakkan, menafakoi. Wa hadhihi ri'asatu awil qawamatu, kepemimpinan ini, daruratun, adalah satu kepastian, satu keharusan. Taqdi biha sunnatullahi fil hayat, yang diputuskan oleh sunnatullah dalam kehidupan manusia. Wa tilkat daruratu, keharusan atas kepemimpinan ini, hajatu kulli muassasatin, adalah kebutuhan bagi setiap lembaga, tantadhimu, yang terdiri min afrodin, dari beberapa individu, dari beberapa anggota. Jadi namanya lembaga yang memiliki anggota-anggota, individu-individu, pasti dia butuh pada kepemimpinan. Wa tatajassadu hadhihi suratu, dan keharusan ini, keharusan memiliki pemimpin ini menjelma fi mawatina katsiratin, dalam beberapa tempat yang banyak, muta'addidatin, yang beraneka ragam. Tabda'u, yang dimulai bijama'atin saghiratin, dengan kelompok kecil, mukawwanatin, yang terdiri min salasati nafarin, dari 3 orang. Yakhrujuna fi safarin, yang melakukan perjalanan, yang keluar untuk melakukan perjalanan. Id yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, idza kharaja, jika keluar salah satu 3 orang, fi safarin, dalam perjalanan, hal yu'ammiru, maka ketiganya itu, maka mereka harus mengangkat pemimpin, ahadahum, salah satu dari 3 orang itu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin, diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang bagus. Jadi kalau ada 3 orang pergi melakukan perjalanan, maka salah satu harus diangkat sebagai ketua. Itu lembaga paling kecil. Lembaga paling kecil adalah seperti itu, kata Nabi. Bayangkan kalau misalkan 1 RT, 1 RW, dan seterusnya sampai ke negara. Watantahi, dan kepemimpinan tadi, keharusan memiliki pemimpin itu berujung bidaulatin, pada sistem negara. Jadi kalau dalam hal
dalam lingkup terkecil ada 3 orang, dan lingkup terbesar kepemimpinan itu dibutuhkan dalam konteks negara, tasmalu yang mencakup, memuat minal masalihi maslahat-maslahat, wal wadhaifi dan tugas-tugas lembaga gitu ya, tugas-tugas negara, wad-dawairi dan lembaga-lembaga, al-mutanawwi'ati yang beraneka ragam, al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Mencakup ma la yakhfa, sesuatu yang sudah tidak samar lagi. Wa biwairi hadza, tanpa adanya kepemimpinan ini, yahtallun nizamu, maka sistem bernegara itu akan menjadi cacat, akan banyak celahnya, akan amburadul, tidak akan tertata rapi. Wa yatwatan fasimul urwatu, dan akan terputus ikatan negara itu. Wa tasudul fawdha, dan chaos atau ketidakteraturan akan menjadi pemimpin. Bayangkan kalau tidak ada presiden. Jadi seburuk-buruk presiden itu tetap lebih baik daripada tidak punya presiden. Seburuk-buruk pimpinan itu masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Gitu. Makanya kasus di Nepal kemarin itu begitu ada demo yang luar biasa, sampai kemudian perdana menterinya dan yang lain itu berhenti, mundurkan diri dan seterusnya. Kemudian mereka harus segera mengangkat pemimpin yang baru. Makanya tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Di setiap negara itu tidak boleh ada kekosongan pemimpin. Bahkan mungkin di setiap lembaga. Sehingga kalau misalkan SK presiden atau pengangkatan presiden itu sampai 19 Oktober, 20 Oktober kan ya. 20 Oktober diangkat misalkan siang gitu atau pagi hari, maka itu nanti dia akan berakhir di 20 Oktober pagi itu gitu. Sampai ada pemimpin yang baru, sehingga tidak ada celah meskipun cuma 1 menit negara tanpa adanya presiden, tanpa adanya pimpinan. Wa yatahaddatsul Qur'anu, dan Quran membincangkan an sahsiyati ra'isil a'ilati, tentang profil pimpinan keluarga, alladzi sya'nuhu, yang keadaannya ayatahammala, yang karakternya adalah yatahammala, menanggung hadhil mas'uliyata, beban tanggung jawab ini, fi mantikin, dengan logika, sadidin yang lurus, wa hujjatin dan hujjah, qati'atin yang pasti, yang tidak bisa terbantahkan. Fayaqulu, maka Al-Quran mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, para laki-laki adalah para pemimpin atas para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, sebab apa yang telah Allah utamakan kepada sebagian dari mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, maksudnya perempuan. Wa bima anfaqu, lan sebab mereka para laki-laki itu menafkahi atau menginfakkan kepada para perempuan min amwalhin, dari sebagian harta mereka. Fasalihatu, adapun wanita salihah, qanitatun adalah wanita-wanita yang patuh pada Tuhan, hafidhatun yang menjaga dirinya ketika suaminya lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada, bima hafidhallah, sebab Allah telah menjaga mereka. Farrajulu, sehingga seorang laki-laki yatahammalu mas'uliyatal qawamati al-baitiyyati, mas'uliyatal qawamati al-baitiyyati, sehingga laki-laki itu menanggung tanggung jawab kepemimpinan di dalam rumah. Lima yatamatta'u bihi minal mazaya, karena sesuatu yatamatta'u bihi yang orang laki-laki itu menikmati atau memiliki, minal mazaya, memilikinya, minal mazaya, dari beberapa keistimewaan. Allati yafuku fiha al-mar'ata, yang dengan keistimewaan itu laki-laki mengungguli para wanita. Wadzalika, hal tersebut, keunggulan tersebut, li'annahu, karena 2 hal. Setidaknya dalam Quran itu, dalam Al-Quran yang disebutkan tadi. Awalan, pertama, afdhalu minha, laki-laki lebih utama daripada perempuan. Wasanian, alasan kedua, huwal munfiqu 'alaiha wa bima anfaqu min amwalihim. Alasan kedua, laki-laki diunggulkan atas wanita karena laki-lakilah yang memberi nafkah pada perempuan. Wahatani nuktotani, 2 poin tadi, sorrohat bihimal ayatu, itulah alasan yang dijelaskan secara sharih
tegas oleh Al-Quran, oleh ayat. Faja'alat as-sababa, Al-Quran menjadikan faktor fi ikhtiyari rajuli, dalam memilih laki-laki, ra'isan sebagai pimpinan, mas'ulan yang bertanggung jawab, anil a'ilati atas keluarganya, menjadikan sebab faktor huwa kaunahu, yaitu bahwa laki-laki afdola itu lebih utama minha daripada para perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di. Wa kaunahu, dan bahwa laki-laki al-munfiqa adalah yang memberi nafkah alaiha kepada perempuan. Dua alasan itulah yang tersurat di dalam ayat tadi. Alasan kenapa laki-laki lebih diunggulkan daripada para wanita. Wal ayatu, adapun ayat lam tuhaddid, tidak membatasi anwa'a, macam-macam, wa darajati, dan derajat-derajat wa darajati hadat tafdili, dan tingkatan-tingkatan pengutamaan ini, pengunggulan ini, wa haqiqatahu, dan hakikat dari pengunggulan ini. Wa idza, tapi kan tidak disebutkan kenapa kok unggul, ya cuma bima faddalallah, cuma digitukan, tapi tidak dikasih alasan kenapa kok dianggap lebih afdol. Kalau bima anfaqu kan sudah jelaskan bahwa ya memang laki-laki memberi nafkah, tapi yang alasan pertama bima faddalallahu ba'dahum itu kan tidak dijelaskan secara presisi oleh ayat Al-Quran. Cuma katanya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa idza qaronna, jika kita bandingkan bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan, wajadna, maka kita mendapati anna hunaka, bahwa di sana ba'dhal mazaya, ada sebagian keistimewaan-keistimewaan, allati yaghlibu infiradur rijali biha, yang biasanya hanya dimiliki oleh laki-laki, wa ikhtisasuhum anin nisa'i biha, dan hanya khusus dimiliki oleh laki-laki bukan oleh perempuan. Fatakunu, maka hal itu menjadi sababan sebab min asbabi hadat tafdili, dari beberapa sebab yang menyebabkan laki-laki itu unggul daripada perempuan. Setidaknya ada beberapa sebab yang coba dijelaskan oleh oleh Abu Yasaid Alawi Al-Maliki. Kalau di sini kalau tidak salah ada 11 faktor kenapa laki-laki dianggap afdal daripada perempuan. Awalan, yang pertama, ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Laki-laki lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Wa ajladu lan minha, dan lebih tahan banting daripada perempuan, fi khawdi ma'rakatil hayati, dalam mengarungi medan kehidupan, wa tahammuli mas'uliyatiha, dan menanggung segala beban dan tanggung jawab kehidupan. Fal masyari'ul kabira, proyek-proyek besar, yudiruhar rijalu, itu dikendalikan oleh para laki-laki. Wal ma'arikul harbiyatu, perang-perang atau peperangan-peperangan, yakuduhar rijalu, dikomandoi oleh para laki-laki. Jenderal-jenderalnya laki-laki, panglimanya laki-laki. Wari'asatud dawairi, kepemimpinan atas lembaga-lembaga negara al-ulya yang tinggi, yattali'u bihar rijalu, itu dipegang oleh laki-laki. Dzalik, hal demikian, li'annallaha, karena Allah faddalar rijala, mengutamakan, mengunggulkan laki-laki ala nisa'i, atas perempuan, fi aslil hilqati, dalam asal kejadiannya, dalam asal penciptaannya. Wa a'tahum, dan Allah memberikan kepada para laki-laki sesuatu lam yu'tihinna, yang Allah tidak berikan kepada perempuan, minal hauli, berupa ketangkasan, wal quwwati, dan kekuatan. Sanian, alasan kedua laki-laki afdol daripada perempuan, ziyadatu aklir rajuli, yaitu akal laki-laki, wa dinihi, dan agamanya itu lebih unggul daripada perempuan, alal mar'ati, daripada perempuan, binasil hadis, berdasarkan nas, teks dari hadis. Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat, minna qisati aklin wa dinin, dari perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya. Jadi kurang akalnya dan agamanya. Maksudnya mungkin begini,
Perempuan itu secerdas apapun, ya, dalam beberapa situasi dia akan perasaannya akan mengalahkan akalnya, sehingga kemudian kayak baperan dan seterusnya. Dan itu bukan penghinaan ya, dan itu memang real kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu gitu musibah gitu, itu kalau laki-laki dia akan mengedepankan rasionya, akalnya kan. Gimana ini kalau begini kejadian, kalau perempuan langsung mungkin teriak-teriak dulu, gaya perasaan dulu dan seterusnya, baru kemudian oh iya ini butuh pertolongan dan seterusnya gitu. Kalau masalah agamanya kurang, tentu perempuan itu ketika haid dia akan beda dengan laki-laki. Laki-laki tetap melakukan ibadah, sementara perempuan tidak. Dari situ kan sudah naqisatu dinin. Aglaba yang aku tidak pernah menyaksikan, aglaba yang bisa mengalahkan lidilubin pada orang pintar, laki-laki yang pintar, tidak pernah melihat perempuan yang kurang akal dan agamanya bisa mengalahkan laki-laki yang pintar min ihdakunna daripada salah satu kalian semua. Jadi pinter-pinter wong lanang, orang laki-laki itu kalah dengan perempuan yang katanya Allah, katanya Nabi itu naqisatu aqlin wa dinin, kurang agama dan akalnya. Akhraja mengeluarkan meriwayatkan pada hadis ini Abu Daud, siapa Abu Daud. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, adhaba yang lebih menghilangkan lilubbir rajuli pada akal dan kecerdasan laki-laki al-hazim yang teguh pendiriannya min ihdakuna daripada salah satu kalian semua para wanita. Salisan, alasan ketiga, faktor ketiga yang menyebabkan laki-laki afdal daripada perempuan, nuksonu syahadatil mar'ati, berkurangnya persaksian perempuan. Fasahadatu mur'ataini, persaksian dua wanita, dua perempuan, ta'dilu sebanding syahadata rajulin wahidin dengan persaksian satu laki-laki. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'illam yakuna, jika kedua saksi itu rajulaini bukan laki-laki, dua laki-laki, farajulun maka boleh saksi itu berupa satu laki-laki, wa imra'atan dan dua perempuan. Berarti kan 1:2. Mimman dari orang-orang tardawna yang ridho kalian semua minas syuhada'i dari beberapa saksi. Rabian yang keempat, alasan keempat, adamu mutalabatiha, tidak dituntutnya perempuan bisyuhudil jamaati untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Bidalili kaulin Nabi, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati, adapun salat perempuan fi baitiha, di dalam kamarnya, afdalu, itu lebih utama, min salatiha, daripada salatnya perempuan di hujratiha, di dalam ruangan di rumahnya. Jadi salat di dalam rumah, ada ruangan yang masih terbuka, itu bagus bagi perempuan sholat di situ. Lebih baik lagi kalau dia di kamar, fil bed. Bed itu maksudnya kamar. Wa sholatuha, sholatnya perempuan, fi mahdiha, di dalam ruangan kecil, di dalam kamarnya. Jadi sudah, dan tadi sholat di dalam kamar. Ternyata di dalam kamarnya itu ada ruangan kecil lagi yang lebih tersembunyi. Kalau perempuan sholat di situ, afdalu, itu lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fi baitiha, di dalam kamarnya. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Daud, wa fi riwayat Ahmad wa Tabrani, dan di dalam riwayat Ahmad wa Tabrani ada tambahan, ada redaksi begini, wa sholatuka fi darika, sholatmu di dalam rumahmu. Dar itu rumah, kalau bed itu tadi apa namanya, kamar ya. Khairun, lebih baik, min sholatika, daripada sholatmu, bukan wa sholatuki ya, wa sholatuki, adapun sholatmu, sholat kamu perempuan, ya. Wa sholatuki, adapun sholat kamu perempuan, karena ini bahas perempuan kan. Fi dariki, di rumah kamu, khairun, lebih bagus, min sholatiki, daripada sholat kamu di masjid qaumiki, di dalam masjid kaum. Jadi perempuan itu tidak dilarang untuk ke masjid, tapi kata Nabi lebih baik sholat di dalam rumah, di dalam kamar kalau bisa. Apalagi yang cantik-cantik, apalagi yang misalnya kok ada perempuan kok ganjin dan apa ya kalau istilah Madura itu leter ya sudah, itu lebih baik di dalam rumah. Kalau ke masjid nanti malah menjadi fitnah dan seterusnya. Tapi boleh perempuan itu ke masjid, boleh ya, boleh.
Saya tidak tahu kalau dalam konteks sekarang itu kan perempuan-perempuan itu malam itu kan masih luar biasa bebas berkeliaran ikut majlis sampai ke rumahnya jam 12 malam, jam 1 malam. Dan itu ya perempuan-perempuan belum menikah misalkan ya. Dia boncengan dengan temannya sesama wanita itu menurut saya itu kok kurang bagus ya. Kok kurang bagus. Dalam konteks seperti sekarang itu kan perempuan-perempuan untuk taklim itu kan bisa di dalam rumah ya. Atau mungkin kalau untuk perempuan taklimnya itu jangan terlalu malam begitulah. Dibuat sore kayak atau mungkin dibuat ba'da maghrib sampai jam 7, sampai jam 8, setengah 8, setelah itu sudah pulang. Itu perempuan. Apalagi punya suami. Ya, punya suami. Itu saya tidak akan menjudge atau memvonis. Tapi kita bisa menilai dari hadis ini. Bagaimana Nabi kemudian lebih mengutamakan perempuan itu tertutup di rumah. Jangan di luar kamu. Ini urusan sholat loh ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Yang memang sudah jelas hukumnya. Ya, sunnah kan. Ya. Itu sunnahnya muakkad. Ada yang mengatakan malah fardu kifayah dan seterusnya. Sekarang persoalannya kalau hadir majlis sholawat, hadir hadir majlis ilmu yang mungkin ilmunya itu bukan ulum sing fardiyah dan seterusnya sing wajib. Itu gimana hukumnya kan? Ya paling mentok sunnah kan, paling. Dan itu pun masih debatable, apalagi di sana ternyata banyak hal-hal yang mungkaratnya, banyak ikhtilatnya, banyak musik-musiknya dan seterusnya. Yang itu kita tidak bisa membantah bahwa itu adalah sesuatu yang memang dalam tanda kutip tidak baik kan itu. Jadi menurut saya itu ya kurang baik gitu. Ya, kurang baik. Tapi ya repot kalau majelis itu tidak ada perempuannya, biasanya majelisnya nggak besar. Nggak bisa besar. Yang bisa membesarkan majelis itu adalah jamaah-jamaah perempuan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.